Baik, mohon izin Bapak Ibu, pertemuan Zoom meeting akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat dan kita takdimi bersama, beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Haji Muhammad Zuri Zaini, yang kami hormati Rektor Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati jajaran Wakil Rektor Universitas Nurul Jadid, Bapak Ibu Kepala Lembaga dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Nurul Jadid yang kami hormati, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, eh, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini tanggal 16 Juli 2025 kita bisa hadir pada virtual meeting dengan agenda sosialisasi pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan orang tua atau wali mahasiswa di semester genap tahun akademik 2024-2025. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan pada pokok-pokok materi yang akan menjadi materi sosialisasi pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama pertemuan pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk agenda yang selanjutnya adalah sambutan sekaligus paparan materi yang nantinya akan disampaikan oleh Kepala LPPM. Namun sebelumnya eh, perlu kami sampaikan bahwa untuk sosialisasi pada pagi hari ini sebenarnya ada dua paparan materi. Yang pertama adalah paparan materi mengenai pelaksanaan pengukuran kepuasan sivitas akademik untuk tahun akademik 2024-2025. Yang kedua adalah paparan materi pengukuran proses pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Kepala LPIP. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sambutan sekaligus paparan materi pengukuran kepuasan sivitas akademik Universitas Nurul Jadid tahun akademik 2004-2025 pada Kepala LPPM Bapak Muhammad Furqon Mkom. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kita tadi bersama pengasuh Pondok Pesantren Mudi Haji Muhammad Zuri Zaini, yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Jadid dan para wakil rektor yang kami hormati, para rekan-rekan kepala lembaga, kepala IPPS, ketua prodi, kemudian dosen, mahasiswa yang saya hormati, dan juga tendik ya yang hadir. Dan insya Allah juga ada perwakilan dari orang tua mahasiswa atau wali mahasiswa, dalam hal ini pengurus IKOMA atau anggota IKOMA yang sudah kami sebarkan undangannya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan pengukuran mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan orang tua atau wali mahasiswa di semester genap tahun akademik 24-25 dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk bertemu secara tatap maya begitu ya. Pun mungkin dari mana-mana kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul untuk melakukan salah satu tahapan dalam hal ini adalah evaluasi di siklus SPMI, yaitu di bagian evaluasi setelah penetapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga kita tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan
sosialisasi pengukuran kepuasan di tahun-tahun sebelumnya biasanya kami lakukan dengan surat edaran, biasanya begitu. Jadi kami buatkan surat edaran kepada sivitas, baik itu kepada mahasiswa, dosen, tendik, dan juga orang tua mahasiswa. Sehingga dari edaran itu harapannya para pihak ini bisa melakukan melakukan pengisian begitu ya. Nah, untuk tahun ini kami berinisiatif untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu gitu ya terkait dengan pengukuran kepuasan ini, dan memang tahapan pengukuran kepuasan sivitas ini kami lakukan setiap semester begitu ya. Setiap semester, setiap berakhirnya semester masing-masing semester kami akan melakukan sosialisasi tersebut. Misalnya, dan biasanya kami dekatkan atau mungkin kami bersamakan dengan menjelang akan dilaksanakan ujian akhir semester begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pengukuran kepuasan ini akan berdampak Bapak Ibu kepada peningkatan mutu di UNJA. Jadi setelah mahasiswa mengisi pengukuran kepuasan di tingkat mahasiswa, dosen, tenaga kependidik, dan orang tua, maka aspek-aspek yang ada itu ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan, terutama rektor Universitas Udayana, wakil rektor, dan juga para pimpinan KUPPS dan lembaga untuk melakukan peningkatan. Kira-kira aspek apa yang memang dianggap lemah dalam layanan atau dalam hal akademik dan non-akademik. Gitu. Sehingga harapannya proses SPMI yang dilakukan oleh perguruan tinggi setelah dilakukan evaluasi, harapannya nanti ada pengendalian atau tidak lanjut Bapak Ibu. Jadi biasanya setelah kami melakukan sosialisasi, kemudian para sivitas itu mengisi, maka biasanya kami akan juga melaporkan dalam bentuk sosialisasi laporan hasilnya, hasil kepuasannya kepada beberapa pihak, supaya nanti ditindaklanjuti untuk peningkatan ujian. Nah, tentu dengan berjalannya waktu, pengendalian itu harus memunculkan peningkatan. Misalkan ada respon, ada implementasi dari rencana tindak lanjut, sehingga tahapan berikutnya ketika ditetapkan sebuah kebijakan oleh Universitas Udayana, maka ini akan menjadi tahap peningkatan untuk peningkatan mutu baik itu akademik dan non-akademik. Kira-kira begitu Bapak Ibu dalam hal pengukuran kepuasan. Nah, sebetulnya evaluasi di UNUJA itu tidak hanya pengukuran kepada sivitas, karena memang pengukuran kepada sivitas akademika itu kita lakukan kepada internal dan eksternal Bapak Ibu. Jadi kalau internal itu biasanya kita arahkan kepada mahasiswa, dosen, tendik, itu adalah internal. Biasanya untuk eksternal ini pengukuran-pengukuran kita lakukan kepada orang tua, wali mahasiswa, kemudian kepada lulusan, biasanya dikawal oleh rekan-rekan LPIP ini dalam bentuk tracer study, pengguna lulusan, ya, begitu juga di LPIP tadi, dan juga kepuasan mitra kerjasama. Ya, ini biasanya di rekan-rekan KSP ataupun di mana di LP3M gitu, untuk melakukan proses pengukuran tersebut. Gitu. Nah, jadi internal dan eksternal ini perlu kita lakukan evaluasi, dan tentu hasilnya diharapkan untuk melakukan peningkatan di UNJA secara berkelanjutan. Nah, selain itu biasanya kami melakukan evaluasi dalam bentuk audit mutu internal. Dan biasanya kalau audit mutu internal berfokusnya memang di internal saja, gitu ya. Jadi kepada pimpinan prodi, pimpinan IPPS, dan yang lain. Nah, selain itu juga ada audit non-akademik, biasanya audit keuangan dan juga audit aset dan yang lain. Itu barangkali sebagai pengantar Bapak Ibu berkaitan dengan ini, pelaksanaan pengukuran. Mohon izin saya share terlebih dahulu berkaitan dengan hal-hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan sosialisasi Bapak Ibu. Ya. Oke. Baik. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke, baik. Baik. Ada beberapa bahan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah sasaran survei Bapak Ibu. Yang kedua adalah aspek pengukuran kepuasan. Yang ketiga adalah nilai persepsi mutu pelayanan. Yang keempat adalah lini masa pengukuran. Dan kelima, media pengukuran lewat apa saja. Dan tentu dalam hal ini ada tim pelaksana pengukuran kepuasan.
Jadi setiap ada kegiatan, mesti ada kebijakan, ada penetapan yang ditetapkan oleh pimpinan. Kemudian yang pertama, kita masuk di sasaran survei Bapak Ibu. Jadi untuk tahun akademik 24-25 di semester genap, di sini ada beberapa sasaran yang kami targetkan. Yang pertama dari tingkat mahasiswa Bapak Ibu. Di tingkat mahasiswa, terdata pada SIMPT kita itu ada sekitar 4.637 mahasiswa aktif. Dalam artian bahwa di semester genap, angka tersebut di kategori aktif sedang melakukan proses akademik dan non-akademik. Dan itu terlapor di PDDikti. Kemudian, selain mahasiswa, itu ada dosen Bapak Ibu. Ada sekitar 203 dosen aktif, baik itu dosen tetap ataupun dosen praktisi Bapak Ibu. Praktisi atau dosen tidak tetap. Ya, yang diakomodir dalam SIMPT kita. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kependidikan Bapak Ibu. Tenaga kependidikan dalam hal ini ada sekitar 84 pendik aktif yang ini akan menjadi sasaran dari survei untuk tenaga kependidikan. Sedangkan untuk orang tua wali mahasiswa, ini kami biasanya berkoordinasi dengan IKOMA Bapak Ibu, Ikatan Orang Tua Mahasiswa Universitas menjadi dalam ikatan tersebut ada pengurus dan pengurus-pengurusnya biasanya akan menyebarkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang menjadi wali mahasiswa supaya nanti aspek-aspek yang memang akan diukur ini bisa diberikan masukan begitu dalam hal peningkatan mutu yang akan datang. Kemudian yang pertama Bapak Ibu untuk aspek pengukuran kepuasan mahasiswa di sini ada 6 aspek yang kami ukur. Jadi adik-adik mahasiswa ini biasanya ketika setiap semester ketika UAS gitu ya bersama dengan UAS ketika mengakses SIMPT yang ada di UNUJA, kami akan menerbitkan survei kepuasannya gitu. Yang dalam hal ini ada 6 aspek yang akan kami ukur. Yang pertama adalah aspek tangible Bapak Ibu. Aspek tangible dalam hal ini adalah berkaitan dengan sarana pendidikan, alat perkuliahan, media pengajaran dan prasarana. Yang dalam artian bahwa tangible ini lebih kepada sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga mahasiswa tentu harapannya di aspek tangible ini nanti akan diberikan ada sekitar 16 item pertanyaan untuk dilakukan proses evaluasi atau feedback, meminta feedback kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua itu ada aspek reliability, yaitu adalah keandalan dosen dan staf akademik. Tentu dalam hal proses akademik, aspek ini akan menjadi penting karena apa? Sumber belajar itu atau mungkin suasana akademik ini akan tercipta dari dosen, mahasiswa dan juga sumber belajar yang tadi mungkin ditangible itu. Sehingga ketika ini sudah cukup baik, maka ini bisa dikatakan proses pembelajarannya akan berjalan dengan lancar. Nah, tentu harapannya di aspek ini mahasiswa bisa memberikan feedback begitu berkaitan dengan keandalan dosennya, dosen pengampu, kemudian staf akademik dalam hal layanan di masing-masing UPPS. Nah, sehingga dalam hal ini mahasiswa ada sekitar 18 item yang akan diberikan untuk dilakukan proses pengisian. Yang ketiga adalah aspek responsif Bapak Ibu, yaitu sikap tanggap gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini responsif ini ada beberapa aspek elemen begitu ya. Bisa dosen, kemudian pendik, juga bisa terhadap layanan gitu ya. Sikap tanggap berkaitan dengan akademik dan non akademik. Yang keempat adalah asuhan, yaitu perlakuan kepada mahasiswa. Ya, jadi sikap perlakuan kepada mahasiswa di sini ada 4 item yang perlu diisi oleh mahasiswa. Kemudian empati, pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa. Ya, dalam hal ini mungkin bimbingan, ada bimbingan akademik, ada bimbingan tugas akhir, misalkan begitu. Beberapa hal itu. Ini ada 8 item yang akan diisi oleh mahasiswa untuk diberikan feedbacknya. Dan yang terakhir adalah 4 anti, Bapak Ibu. Biarpun mungkin tahun ini tidak hanya 4 anti, tapi bisa 5 anti atau 6 anti ya. Ya, jadi nanti kami coba lakukan proses pemutakhiran. Sementara yang kami ukur itu adalah 4 anti dalam artian ada 4 anti korupsi, gitu ya. Kemudian anti intoleransi, anti kekerasan seksual, dan anti perundungan. Yang dalam hal ini notabene setiap perguruan tinggi biasanya akan membentuk satgas biasanya Bapak Ibu yang ada di UNJ itu satgas anti kekerasan seksual yang sudah ada dan perundungan.
Sehingga harapannya di 4 anti ini perguruan tinggi ini bebas dari kegiatan 4 anti tersebut begitu ya. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan dan ini menjadi PR bersama sepertinya di dalam pendidikan gitu ya, dalam pendidikan berkaitan dengan 4 anti, dan sepertinya pemerintah juga melakukan sosialisasi secara masif dan itu menjadi sebuah kebijakan. Ini ada sekitar 27 item yang akan diberikan kepada mahasiswa berkaitan dengan aspek pengukuran kepuasan. Kita lanjutkan kepada pengukuran dosen. Dalam hal ini ada sekitar berapa tadi? 203 dosen yang akan kita mintai respon sebagai responden. Ada 10 aspek yang akan kami ukur, mulai dari pengembangan kompetensi, kemudian pengembangan karir, jabatan, kerja, sampai dengan dwi dharma yang lain, itu penelitian, pengabdian, dan juga tugas tambahan, kira-kira Bapak Ibu, termasuk kesejahteraan, kesehatan, dan keagamaan. Jadi ada beberapa aspek yang akan kita mintai, dan masing-masing aspek nanti akan memiliki item pertanyaan ya. Misalkan di kompetensi ada 7 item yang akan kami munculkan, sehingga dosen bisa melakukan pengisian dan juga feedback sesuai dengan apa yang mereka rasakan atau apa mereka peroleh, kira-kira begitu. Kemudian untuk aspek pengukuran tenaga kependidikan, ini hampir sama dengan dosen, cuman lebih spesifiknya mungkin di pengembangan kompetensi sama Bapak Ibu, suasana kerja juga sama, pengembangan tetap akan dimintai aspek itu kepada karir, pengembangan karir dan jabatan, kesejahteraan, kesehatan, sosial agama. Tambahannya untuk teknik itu adalah anti korupsi Bapak Ibu. Dalam artian bahwa ketika institusi itu sudah bebas dari KKN gitu ya, nepotisme, maka insya Allah akan memiliki kepercayaan yang lebih dari masyarakat dalam hal ini. Sehingga dalam hal ini kami minta juga ada anti korupsi berkaitan dengan pengelolaan di Unija sendiri. Sehingga masing-masing teknik nanti akan mencoba untuk mengisikan sesuai dengan item yang diberikan oleh SIM PT kita. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk aspek pengukuran kepuasan orang tua atau wali mahasiswa, dalam hal ini ada 4 aspek Bapak Ibu. Yang pertama adalah komunikasi dan informasi. Jadi dalam hal ini nanti ada aspek komunikasi dan informasi yang ini berisi 5 item yang akan kami berikan kepada orang tua mahasiswa. Bagaimana mungkin komunikasi dan informasi yang diperoleh sebagai penjembatani antara mahasiswa dengan perguruan tingginya. Nah, tentu harapannya tidak hanya dari mahasiswa, tapi orang tua atau wali mahasiswa itu juga bisa memberikan feedback berkaitan dengan bagaimana cara komunikasi dan informasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Yang kedua adalah dukungan akademik dan non akademik. Ya, misalkan ketika ada konsultasi berkaitan dengan akademik dan yang lainnya, mungkin peran dosen wali dan yang lainnya. Ini nanti akan didukung di dukungan akademik dan non akademik. Ada 3 item yang akan kami lakukan. Kemudian ada layanan dan fasilitas. Ya, ini ada 4 item, dan yang terakhir adalah kualitas program studi. Dalam artian bahwa orang tua juga akan bisa melihat bagaimana kualitas program studi setelah putra-putranya mengikuti kegiatan akademik, baik itu yang baru masuk, sudah di pertengahan, atau mungkin sudah di akhir. Dia akan bisa memberikan kualitas program studi, kelayakan dari program studi yang dimiliki. Tentu ke depan, ini akan disinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Homa tentunya ya, karena di catur sivitas Unuja itu tidak hanya mahasiswa, dosen, dan tendik, tapi juga ada orang tua, ada alumni begitu ya, juga ada lingkungan pengguna alumni dan yang lainnya. Itu akan disinergikan. Kemudian untuk nilai persepsi mutu pelayanan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ini melakukan pengisian survei di masing-masing media nanti, ini akan ada 4 pilihan gitu ya Bapak Ibu. Misalkan apakah sudah sangat baik, satu item itu akan muncul, nanti akan apakah sudah baik, sangat baik, ataukah baik, cukup, atau kurang. Sehingga ketika nilai persepsinya biasanya kami hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ketika
nilai persepsinya 4, maka itu terkategori sangat baik atau mutu lainnya adalah A. Jadi grade-nya biasanya nilai intervalnya antara 81,26 sampai dengan 100. Begitu juga untuk nilai persepsi 3, 2, dan 1 kira-kira. Sehingga masing-masing pihak silakan bisa melakukan pengisian, feedback dalam rangka untuk peningkatan mutu Bapak Ibu ya, peningkatan mutu di UNUJA sehingga sesuai dengan visi di UNUJA yang di tahun 2027 memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul yang bermanfaat di nasional dan internasional di tahun 2027. Gitu. Kemudian ini Bapak Ibu lini masa pengukuran kepuasan Bapak Ibu ya. Jadi lini masa ini digunakan sebagai panduan semua pihak dalam hal pengisian misalkan tindak lanjut dan yang lain. Contoh di sini di hari ini kami melakukan sosialisasi Bapak Ibu ya. Sosialisasi pengukuran kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua di semester genap tahun 24-25. Kemudian nanti bersamaan dengan UAS, Bapak Ibu. UAS kan kalau di kalender akademik kita itu tanggal 19. 19 nanti akan kami terbitkan di masing-masing media yang akan kami sampaikan setelah ini sampai dengan 1 minggu setelah UAS. Nah, biasanya di UAS dan 1 minggu setelah UAS ini, mahasiswa dan dosen ini biasanya genjar-genjarnya aktif di SIMPT kita, Bapak Ibu. Misalkan mahasiswa akan mengecek apakah ada penugasan atau ada tugas akhir dari mata kuliah. Dosen akan melakukan proses input nilai, misalkan ada feedback berkaitan dengan penugasan dan yang lainnya. Sehingga masa-masa tersebut ini kami gunakan sebagai ya masa kredit sebetulnya, masa kredit tapi kreditnya yang positif Bapak Ibu ya, kredit positif untuk melakukan pengisian berkaitan dengan pengukuran kepuasan tersebut. Nah, setelah tuntas 19 sampai 31 biasanya kami akan melakukan proses penyusunan Bapak Ibu ya. Penyusunan akan melakukan pengambilan dataset, kemudian melakukan analisa, penyusunan dan insya Allah di tanggal 16 sampai 21 Agustus ini akan ada sosialisasi laporan. Jadi dalam rentan 16 sampai 21 kami coba atur nanti ada sosialisasi laporan pengukuran kepada mahasiswa. Nah, tentu harapannya hasil pengukuran tersebut memiliki peningkatan dari yang sebelumnya, misalkan dari yang semester ganjil gitu ya. Aspek-aspek itu nanti akan kami sampaikan kepada semua pihak supaya nanti bisa ditindaklanjuti Bapak Ibu di tingkat masing-masing lembaga, misalkan di UPPS, di prodi, di lembaga, ataupun di UNIJA secara umum. Nah, nanti di September ini kami akan melakukan proses pengendalian Bapak Ibu ya. Pengendalian dalam artian Bapak Ibu nanti akan terutama di internal lembaga-lembaga itu akan mengumpulkan dokumen rencana tindak lanjut pengukuran kepuasan ya kepada sivitas tadi gitu ya. Jadi rentan 20 sampai 25 ini akan melakukan proses pengumpulan dokumen tadi. Dan nanti di November ini akan kami lakukan monitoring. Apakah rencana yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pihak itu ini ditindaklanjuti. Nah, dalam hal ini maka tahapan berikutnya adalah dilakukan monitoring implementasi rencana tindak lanjut. Apakah sudah efektif, apakah belum efektif, atau mungkin sudah terdapat praktek baik yang bisa diterapkan di beberapa unit mungkin. Kalau ada praktek baik yang sudah dibuat oleh masing-masing atau mungkin salah satu prodi atau IPPS, ini bisa jadi menjadi praktek baik dan biasanya kami akan sampaikan di hasil dari evaluasi dan pengendali ini itu di peningkatan biasanya di rapat tinjauan universitas. Dan tentu sebelum itu Bapak Ibu terutama di pengelola di IPPS atau di fakultas ini bisa melakukan rapat tinjauan setelah proses evaluasi tuntas Bapak Ibu. Dan itu biasanya kami lakukan atau kami sosialisasikan. Setiap evaluasi yang dilakukan oleh universitas, baik itu pengukuran kepuasan, baik itu audit mutu internal, baik itu audit keuangan, non-akademik, dan yang lainnya, biasanya kami sampaikan bahwa masing-masing pihak silakan bisa melakukan rapat tinjauan di internal masing-masing. Sehingga apa? Bisa melihat
apa kira-kira kelemahan, apa kira-kira keunggulannya, dan mungkin peluang dan peningkatan yang bisa dilakukan untuk sesi berikutnya. Gitu. Bapak Ibu, untuk media, dalam hal ini sementara tidak jadi satu di SIMPT Bapak Ibu ya. Jadi untuk mahasiswa dan dosen ini di SIMPT Bapak Ibu. Jadi aplikasi mahasiswa, silakan nanti bisa akses AM, aplikasi mahasiswa Unija atau di SSO Unija sendiri. Kemudian untuk yang dosen itu di aplikasi dosen. Bisa di AD Unija atau SSO Unija. Nah ini secara tersistem Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi ketika mahasiswa dan dosen itu mengakses SIMPT, dia akan memperoleh pengukuran kepuasan. Kemudian tenaga kependidikan ini menggunakan Google Form, Bapak Ibu. Sementara karena memang SIMPT kita belum mengakomodir, tentu harapan ke depan nanti akan sama menggunakan aplikasi kepegawaian. Yang terakhir yaitu adalah orang tua. Jadi sementara kita manfaatkan Google Form dengan alamat kepuasan wali 2022. Tentu ke depan dengan adanya catur sivitas itu, nanti akan ada platform yang disediakan kepada orang tua atau wali mahasiswa. Sehingga ketika platform itu sudah ada, ini harapannya bisa memberikan informasi berkaitan dengan progres akademik dan non-akademik putra-putrinya, kemudian bisa melakukan feedback di setiap tahunnya. Begitu. Ya, begitu juga mungkin nanti dengan lulusan. Ya, nanti ada IKA Unija. Karena catur sivitas itu, ya tadi saya sebutkan mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, dan juga orang tua mahasiswa. Yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah tim pelaksana Bapak Ibu. Jadi tim penetapan dari pengukuran ini ditetapkan oleh pimpinan atau rektor sebagai bagian dari siklus PPPP, yaitu adalah penetapan. Ditetapkan tim pelaksananya dan anggota-anggotanya. Tentu harapannya tim pelaksana ini dapat mengawal pengukuran kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan orang tua di tahun akademik 24-25, sehingga nanti menjadi sebuah masukan yang membangun Universitas Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu sebagai paparan singkat berkaitan dengan materi pengukuran kepuasan. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Suara saya apa ini yang nggak dengar ini? Apa belum ada suara Baik, masuk? Oh, baik, terima maaf, kasih. maaf, maaf. Ya, sambil menunggu azan selesai, Pak Idil. Bukan, saya pikir headset saya yang bermasalah, Pak. Mohon maaf, Ya, Pak. ya saya menginformasikan. Terima kasih, Pak Siap, Idil. siap, siap, siap. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala LPPM Universitas Nurjadid. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut pada paparan materi yang kedua, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami share linknya di kolom chat. Gitu. Persilahkan. Sekaligus juga di sana bisa Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya adalah paparan materi pengukuran proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Kepala LPIP, Bapak Nur Hamid, PhD. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Freddy atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika kama atina nafsika wa ma sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqan qadrihi adim. Yang kami hormati jajaran pimpinan Universitas Nurul Jadid dan Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa yang hadir. Jadi singkat saja dari LPIP ya. Kemarin di awal semester kami diskusi dengan LPPM terkait dengan evaluasi pembelajaran. Kita selama ini di e-learning itu sudah ada tempatnya ya. Tinggal insya Allah untuk semester ini kami bisa tarik data terkait dengan evaluasi akhir semester, evaluasi pembelajaran per mata kuliah per dosen gitu. Ya, penilaian ini nanti dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bukan menilai dosen secara personal ya. Jadi mungkin tapi lebih tepatnya ya menilai secara pembelajarannya seperti apa. Nah, saya akan simulasikan. Jadi kuesioner ini hanya muncul di mahasiswa, dosen tidak bisa melihat. Jadi dosen isinya apa itu tidak bisa lihat, tidak bisa menghapus, tidak bisa melihat, bahkan hasilnya seperti apa itu tidak bisa lihat. Hanya nanti mungkin dosen akan menerangkan informasi isiannya. Jadi adik-adik mahasiswa jangan khawatir, isian kuesionernya itu bersifat anonim. Jadi bahkan di admin LPIP lah ya itu ya, atau PDSI sendiri yang punya hak akses paling tinggi itu tidak tahu siapa yang mengisi. Kecuali memang kita lihat sampai dalam-dalamnya dan itu potensinya sangat kecil sekali. Jadi jangan khawatir, ini tidak akan berpengaruh ke nilai. Jadi isiannya tidak diketahui. Nanti saya contohkan di Pak Brokon mungkin karena ada Pak Brokon, kemudian kami cek ada isiannya gitu. Oke, saya izin share screen desktop 2. Oke. Jadi bentar Bapak Ibu, saya pindahkan dulu. Oke, bentar. Saya pindahkan ini dulu. Nah, ini untuk tampilan salah satu kelas. Ini kelasnya Pak Brokon, saya ambil buat contoh. Nah, ini pengantar sistem digital kelas D. Di pertemuan ke-16 itu ada satu kuesioner yang nanti perlu diisi oleh mahasiswa. Dan kami akan sosialisasikan apabila sistem dari PDSI sudah siap. Jadi kalau untuk menarik data kami udah memungkinkan sekali. Jadi tinggal tarik untuk isiannya. Kalau kemarin kan masih diskusi dengan PDSI, mungkin nggak datanya langsung ditarik semua gitu. Ternyata sekarang kami dapat jawaban dan sangat mungkin. Nah, nanti ke depan kuesioner ini itu kuesioner ini itu sifatnya wajib. Nah, setiap mata kuliah mahasiswa yang ingin melihat nilai akhir mata kuliahnya di KHS itu nanti harus mengisi kuesionernya dulu baru bisa lihat gitu. Bukan syarat untuk nilai itu ada ya. Tapi nilainya sebenarnya sudah ada. Cuma kalau misalkan mau lihat nilai akhirnya, maka mahasiswa harus mengisi kuesionernya terlebih dahulu. Gitu aja. Jadi cuma buat melihat nilai ya. Tidak sampai merubah nilai. Ya, kami nggak ada sampai sana gitu ya. Nah, untuk kuesioner sendiri ada beberapa pertanyaan yang isinya untuk saat ini kami sesuaikan dengan isian yang ada di lembar evaluasi yang ada di sertifikasi dosen. Jadi isinya kami samakan termasuk ada pernyataan yang sifatnya negatif dan positif. Cuma bedanya di penilaian saja. Ini Bapak Ibu kuesionernya saya tunjukkan di previewnya ya. Jadi tampilan ini hanya bisa dilihat oleh mahasiswa. Ini untuk yang pertama sesuai dengan keinginan kami pimpinan Indonesia ya. Jadi ini kalau sesuai dengan yang ada di LPPM bahwa pertanyaannya nanti ada 4 indikator, ada 4 jawaban. Nah, kita bikinnya sesuai dengan pernyataan yang ada gitu. Jadi yang pertama di bagian pertama ini terkait dengan tawasul yang ada di perkuliahan. Kami ingin tahu selama ini dosen mengajar itu tawasulnya dibaca apa tidak, kemudian doa di awal sama di akhir itu dibaca apa tidak oleh dosen gitu. Ini mahasiswa yang isi. Yang kedua ini semua terkait dengan sesuai dengan sertifikasi dosen. Yang pertama penyampaian dan tampilan materi dalam proses pembelajaran. Ini tentunya pernyataan yang sifatnya positif dan mungkin nanti ada pernyataan yang sifatnya negatif gitu. Contoh misalkan ini penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen, nanti ada pilihannya objektif, cukup subjektif, jadi kuncinya di subjektif, yang terakhir itu di subjektif.
Bisa jadi ini pernyataan yang sifatnya negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan subjektif berarti seenaknya dosen misalkan gitu ya. Nah, ini terus struktur materi ini dari kaitannya dengan struktur materi termasuk dengan penguasaan bidang ilmu dosen. Nah, nanti ada sekitar 15 pertanyaan. Kalau di Serdos untuk lembar evaluasi itu ya, itu ada 13. Kami cuma mendapatkan 2 pertanyaan ini. Jadi pembacaan tawasul sama pembacaan doa. Karena itu yang secara khusus, secara apa ya khusus lah. Itu menjadi ciri beda pembelajaran di UNUJA dengan universitas lain gitu. Nah, ini untuk kuesionernya. Eh, saya kembali ke ini ya kelasnya. Jadi ini kelas saya bisa lihat karena ini saya posisinya sebagai admin. Ini untuk contoh kelas yang posisi saya sebagai apa namanya? sebagai dosen. Nah, ini untuk misalkan ini saya ke pertemuan 16 jadi tidak ada isi, hanya ada isi bahan pertemuan 16. Jadi saya sama sekali tidak bisa melihat kuesioner yang ya aktivitas kuesioner untuk mahasiswa itu tadi gitu. Jadi insya Allah data mahasiswa yang mengisi itu aman, nggak akan mengaruh. Saya contohkan juga lagi terakhir ya, sesi terakhir karena kebetulan di kelasnya Pak Furkon ada yang sudah mengisi. Pak Furkon nggak apa-apa ya, saya buka aja. Jadi Apa Pak? ini misalkan view all responnya ya. Jadi kalau di sini kita lihat sudah ada satu mahasiswa yang isi. Tentunya kalau satu kita bisa lihat respondennya. Kalau cuma satu ya. Makanya kalau bisa banyak, saya nggak tunjukkan siapa yang isi. Gitu. Nah, ini contoh misalkan pembacaan tawasul selalu gitu, memotivasi, mulai dan pemberian materi mengikuti kemudian jarang berarti. Nah, terus penilaiannya ini penilaian yang diisi oleh mahasiswa. Gitu. Nah, nanti hasil survei ini menjadi apa ya? menjadi bahan bagi kami untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi kami akan rekap, kemudian kami sampaikan kepada pimpinan dan juga kami sosialisasikan ke fakultas gitulah. Dan bagi mahasiswa ini nanti akan menjadi syarat nilai itu nampak terlihat saja. Jadi kalau pengen lihat mata kuliah tertentu itu nilainya sudah di-input dosen apa tidak, nanti mahasiswa isi dulu formnya, habis itu nanti muncul gitu ya. Nah, kalau misalkan adik-adik mahasiswa ada kendala, segera ke kami. Jadi nggak perlu ke PDSI ya, langsung aja ke LPIB karena ini kami tangani gitu ya. Begitu Pak Furkon sepertinya ya untuk apa namanya, untuk evaluasi pembelajaran per mata kuliah dan per dosen untuk setiap mata kuliah. Gitu. Ya, Saya ya. akan dari saya cukup sekian ya. Saya kembalikan ke Pak Brady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang disampaikan Pak Nur Hamid atas paparannya ya, biasa singkat padat jelas, itu ciri khas sosialisasi yang disampaikan oleh Pak Nur Hamid. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Ya, kami sudah merekam beberapa pertanyaan baik yang disampaikan melalui link daftar hadir tadi ataupun melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa menambahkan di kolom chat kalau memang tadi sudah mengisi daftar hadir. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir kemudian bisa menyampaikan pertanyaan nantinya. Mohon izin Pak Furkon dan Pak Nur Hamid, ya, saya akan membacakan pertanyaan yang ada yang disampaikan melalui daftar hadir tadi. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Handono, ditujukan ke Pak Furkon ini sepertinya ya. Pak Handono itu bertanya, kira-kira bagaimana ya atau seperti apa ya pelaksanaan tindak lanjut dari hasil survei, gitu Pak Furkon. Bisa langsung dijawab Kak. Oke, Oke, terima terima kasih. kasih Handono. Berkaitan dengan tindak lanjut hasil survei ini sebetulnya ada tahapan. Yang pertama adalah ketika hasil survei itu sudah disosialisasikan kepada UPPS, maka ini perlu dikendalikan terlebih dahulu oleh UPPS dalam bentuk rapat tinjauan manajemen. Nah, setelah rapat tinjauan manajemen, tentu dalam ini menghasilkan minimal mungkin berita acara tindak lanjut dari hasil survei. Nah, dari berita acara itu dan dokumen-dokumen pendukungnya dikumpulkan ke sistem. Kemudian dari sistem itu nanti akan kami lakukan rekapitulasi dalam bentuk
rencana tidak lanjut begitu ya, rencana tidak lanjut di universitas Bapak Ibu. Nah, tentu harapannya Bapak Ibu di UPPS ini bisa melakukan pengendalian dan peningkatan secara mandiri. Dalam artian bahwa silakan di RTM-kan, ada berita acara, kemudian dari berita acara itu sebetulnya di UPPS dan Prodi itu ada rekan-rekan GKM dan GJM ya. GKM ini nanti akan kami berdayakan terutama untuk melakukan monitoring pendampingan rencana tindak lanjutnya, bagaimana monitoring implementasinya. Oke, kalau sudah nanti ada bukti bahwa sudah ditindaklanjuti, begitu. Sehingga memunculkan dan ke depan nanti akan kami akomodir dalam bentuk laporan kinerja, Pak. Jadi nanti akan hampir mirip dengan eksternal itu. Nanti ada laporan kinerja Prodi, ada laporan kinerja UPPS. Nah, laporan kinerja Prodi itu salah satunya mungkin akan memunculkan skema-skema yang menyesuaikan dengan LAM. Maksudnya misalkan kalau LAMDIK maka isian-isian yang ada di LKPS itu kita coba akomodir sehingga tiap tahun akademik ini punya laporan kinerja. Sementara selama ini laporan kinerja itu hanya terbatas di PPS saja dalam bentuk laporan kinerja tahunan gitu. Tidak sampai turun di tingkat prodi. Nah, tahun depan, ini tahun akademik depan kami coba akomodir dan masing-masing GKM, GJM ini bisa melakukan proses pendampingan sebagai mitra penjamin mutu. Dan pada hakikatnya sebetulnya ketika proses akreditasi pun tidak perlu LPPM yang hadir, cukup penjamin mutu di tingkat UPPS dan Prodi, gitu ya, UPPS dan Prodi. Tapi selama ini tetap kita lakukan proses pendampingan, gitu. Dan memang ada usulan, memang ada ini apa, ada inilah apa kira-kira itu di selama ini kan tidak top ya, mungkin nanti kebijakan yang lain lah. Jadi tindak lanjutnya begitu Pak, jadi dilakukan tindak lanjutnya tetap dilakukan oleh masing-masing unit, yaitu IPPS dan Prodi, dan nanti ketika hasil dari proses tindak lanjut itu nanti akan kami collecting dalam bentuk laporan tindak lanjut di universitas. Sama seperti kami kemarin, kami sudah laporkan dalam bentuk laporan audit mutu internal seluruh OPT yang ada. Kira-kira begitu Pak Andono. Monggo Pak Bredi. Baik, kira-kira sudah terjawab ya Pak Handono ya. Baik, selanjutnya ini masih dari pengisian daftar hadir tadi Pak. Ada pertanyaan dari Bapak Lukman Sumardi. Apa bisa dapat link rekaman rapatnya? Ya nanti insya Allah akan kami share Pak Lukman. Ya seperti biasa atau bisa disimak di YouTube-nya LPPM nantinya. Dan pertanyaan yang ketiga ini dari Bapak Idil, Pak. Nah, ini mungkin ditujukan ke apa? Dua narasumber. Yang pertama pertanyaannya adalah hanya satu sih. Ke Pak Furkon atau ke Pak Nur Hamid nanti. Pertanyaannya, apakah pertanyaan akan ada penambahan atau pengurangan? Mungkin maksudnya item, Pak, item pertanyaannya. Apakah akan ada penambahan atau pengurangan tiap semesternya? Nah, monggo Pak Furkon dulu menjawab terkait survei barangkali, kalau Pak Nur Hamid nanti terkait ini, terkait pengukuran proses pembelajaran tadi. Silakan, Pak Furkon dulu mungkin. Ada Ya, pengurangan oke. atau penambahan? Untuk yang semester genap ini kita Pak, sama dengan semester ganjil kemarin. Untuk yang ganjil tahun akademik berikutnya, ini kami coba sesuaikan, karena memang kebutuhan dari eksternal masing-masing LAM itu berbeda ya. Jadi cukup kompleks sebetulnya. Tapi secara umum sama sih biasanya yang ditanyakan berkaitan dengan aspek-aspek tadi. Ya, mungkin tambahannya itu di berkaitan dengan 4 anti itu yang perlu kami update ya. Dan memang beberapa catatan sebelumnya itu ada beberapa masukan dari ya biarpun tidak lewat ini usulan seperti ini, tapi lewat laporan itu mungkin ditelaah Pak yang biar tidak terlalu banyak itu ya itu akan kami telaah dalam artian bahwa kalau mahasiswa itu ada sekitar 78 ya pengisian ya yang perlu diisi secara general setiap semester. Nah, ini perlu kami lakukan perampingan tentu dengan tidak menghilangkan esensi dari aspek-aspek yang diukur. Karena memang pengukuran ini akan berdampak kepada permintaan atau
kebutuhan eksternal, terutama akreditasi itu. Nah, dan memang beberapa kali kami mendampingi prodi, ini memang ada yang LAM yang memang belum ini ya, belum mengakomodir, istilahnya ada beberapa LAM yang belum mengakomodir aspek-aspek yang lain. Ya, untuk tahun ini tidak ada perubahan, yang genap ya maksud saya, genap tidak ada penambahan dan pengurangan, tapi untuk mulai semester depan, insya Allah ganjil 25-26 ini kami lakukan proses perampingan dalam tanda kutip ya, lebih mungkin di esensialnya saja, karena untuk semester genap ini sudah ada pengukuran proses pembelajaran yang dilakukan oleh PEP. Itu dalam artian difokus di pembelajarannya, sehingga masing-masing dosen akan mendapatkan laporan kinerja dalam proses pembelajaran. Untuk yang di universitas ini lebih kepada secara umum, secara general, mungkin aspek sarana, kemudian aspek dosen secara umum, tidak spesifik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hamid. Karena kalau di Pak Hamid itu memang untuk kebutuhan Serdos begitu Pak. Jadi kalau semuanya sudah persepsi dari mahasiswanya cukup baik, saya kira Serdosnya juga akan berpeluang untuk diterima. Ya, seperti itu. Oke, menurut saya begitu Pak. Monggo dari Pak Hamid. Cukup. Ya, Pak Nur Hamid, apa nanti ada pengurangan atau penambahan item Pak Nur Hamid tiap semesternya Untuk untuk ini, kuesionernya? kalau untuk lembar persepsi tadi, ini kan masih mengacu ke Serdos ya. Jadi kalaupun misalkan ada penambahan item, maka sementara kami akan nunggu masukan dari fakultas tentunya. Yang kedua, yang mungkin pasti kami tambah itu lembar item pertanyaan yang sifatnya itu tadi terbuka. Jadi kayak semacam entah itu saran atau kritik sejenisnya lah. Jadi untuk perkuliahan gitu. Nah, nanti kalau memungkinkan dan insya Allah kami upayakan ya, itu nanti semua pertanyaan terbuka tadi jawabannya akan kami kumpulkan sehingga kami bisa siapkan tim yang bisa menyimpulkan di perkuliahan itu tadi seperti apa berdasarkan itu komentar netizen mahasiswanya ya. Jadi kayak gitu. Iya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Nur Hamid dan Pak Burkon atas jawabannya. Ini ada juga pertanyaan dari Pak Andono di kolom chat. Yang Pak Nur Hamid ini sosialisasi pelaksanaan EDOM atau evaluasi dosen oleh mahasiswa. Sudah terjawab, nggih Pak ya. Mungkin saya sambung Pak Nur Hamid pertanyaannya ya. Pertanyaannya Pak Handono ini untuk yang apa penilaian proses pembelajaran ini, apakah nantinya atau arahnya karena demi apa ya perbaikan mutu ke depan, apakah nantinya ke depannya kalaupun sekarang belum terjadi, arahnya lah minimal Pak Nur Hamid ya ke depan itu ada semacam reward dan punishment, gitu. Misalkan kalau di beberapa kampus atau perguruan tinggi yang lain itu Pak Nur Hamid, kalau nilai persepsinya bagus itu insentifnya bagus juga, gitu, misalkan gitu. Tukin Silakan. ya. Tukinnya itu bagus juga. Kalau tidak bagus ya tidak bagus juga tukinnya gitu. Monggo Pak Nur. Oke, baik Pak. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Jadi ke depan seperti yang saya sampaikan tadi di awal itu, ini akan jadi pertimbangan akan kami masukkan ke pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya. Jadi yang jelas itu kalau bahasa kasarnya nanti ada klasemen dosen. Ya enggak berdasarkan persepsi mahasiswa gitu. Jadi mungkin kita akan buat seperti itu meskipun nanti untuk yang klasemen akhir kita blur ya. Jadi kita sensor. Jadi paling enggak itu untuk beberapa dosen yang memang secara kinerja dari persepsi mahasiswa itu bagus. Mungkin kami bisa pertimbangkan untuk mengusulkan ke pimpinan untuk pemberian reward tiap semesternya. Itu saya kira sangat mungkin. Dan memang secara selama ini kami agak kesulitan ngukur. Paling ngukurnya ya paling dari isian RPS yang sampai saat ini nggak ada. Jadi paling itu. Jadi ya, kalau misalkan ada persepsi dari mahasiswa nanti kami akan upayakan adanya reward, kami usulkan ke pimpinan adanya reward untuk dosen-dosen tertentu yang memenuhi standar tertentu lah. Tuh. Ya bahasa kasarnya nanti kita tampilkan klasmennya. 3 dosen. Oke. Kalau bahasanya Pak Idil biasanya bilangnya klasmen. Nanti ada Liga Sosum, ada Liga FP. Oke, itu Pak berarti. Baik, terima kasih. Tapi
bisa jadi degradasi nanti Pak kalau yang di dasar Oke. klasemen ya. Itu nanti kami tetap diskusikan ya. Itu mungkin bisa jadi Baik, sekedar rekomendasi dari kami. Urusan nanti ya, degradasinya model seperti apa itu biar pimpinan. Jadi rekomendasinya ya, itu ini klasmen papan bawah terserah fakultas mau gimana sama terserah ya. pimpinan UNUJA itu. Itu Pak. Ya, Baik, saya rasa sangat menarik panoramanya sehingga nanti itu kita para dosen itu kan juga apa ya berlomba-lomba lah untuk memperbaiki kinerja ya. Khususnya pada saat kita mengajar, memberikan perkuliahan atau pelayanan kepada mahasiswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Oh, Pak Bapak Brady, Ibu masih sedikit ada. Oh, sedikit silakan, tambahan silakan. sedikit tambahan. Jadi kami Oke. sudah dapat informasi dari PDSI bahwa sistemnya sudah bisa diuji coba. Jadi sistem untuk mahasiswa wajib mengisi per mata kuliah itu tadi bisa diuji coba. Nanti insya Allah setelah diuji coba kami akan sosialisasikan lagi ke fakultas. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Eh, Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan mengisi daftar hadir. Linknya ada di kolom chat. Kemudian selanjutnya untuk Bapak Ibu yang barangkali masih ada pertanyaan, bisa langsung bertanya di kolom chat atau bisa langsung open mic. Ya, kira-kira gitu. Dipersilahkan. Bapak Ibu barangkali masih ada pertanyaan. Oke, anu Pak, bukan tanya Pak, mau usul aja Silakan. Pak. Silakan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Burkon, Kepala LPPM, dan juga Pak Brady, dan juga para teman-teman unit lembaga yang lain yang hadir. Saya hanya karena di sini ada kebetulan ada Pak Nur Hamid. Pak Nur Hamid dan mencontohkan instrumen survei untuk per masing-masing mahasiswa. Kalau masukan saya, karena Pak Nur Hamid tadi menyesuaikan dengan instrumen akreditasi, kalau saya mungkin kalau bisa juga menurunkan dari instrumen yang ada di di instrumen survei kepuasan yang dikeluarkan oleh LPPM. Jadi contohnya kalau saya baca di sini yang berkaitan dengan pembelajaran itu kan apakah dosen ini sudah menyampaikan tugas atau tes sesuai dengan kompetensi mahasiswa umama. Nah di Pak Nur Hamid entah ada atau tidak ada tadi saya agak kurang jeli tadi ya melihat. Nah maksud saya dari pertanyaan yang ada di instrumen LPPM itu kan berlaku secara umum. Nah maksud saya jika ini juga diturunkan ke e-learning yang dibuat oleh Pak Nur Hamid itu kan malah lebih memperjelas dari pertanyaan atau instrumen yang dikeluarkan oleh LPPM. Itu mungkin ya saran atau masukan atau usulan karena di sini kebetulan ada Pak Nur Hamid. Ya tidak membuat instrumen baru, tapi menurunkan dari instrumen yang sudah disusun oleh LPPM. Gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, sebenarnya banyak Pak Brady, ya, ada 30-an, tapi karena kasihan yang lain, saya cukupkan hanya 2 saja. Jadi yang kedua ini yang perlu saya tanyakan terkait dengan hasil dari masing-masing instrumen yang dikeluarkan oleh Pak Furkon itu kan menunggu dari laporan masing-masing unit kerja. Contohnya kalau di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan perlakuan kepada mahasiswa seperti bimbingan konseling. Nah, di situ kan menunggu laporan yang dikeluarkan oleh bagian konseling di UNUJA begitu. Kemudian kalau seandainya berkaitan dengan bagaimana kepuasan mahasiswa terkait dengan area parkir
Nah, itu kan nanti laporannya yang mengeluarkan adalah masing-masing unit kerja. Nah, maksud saya, jadi pada saat laporan hasil pengisian survei yang biasanya dilakukan oleh LPPM setelah pengisian nanti, karena saya yakin insya Allah Ta'ala 100% akan ada sosialisasi daring lagi terkait dengan hasil pengisian survei yang dilakukan oleh LPPM. Nah, maksud saya, pada saat sosialisasi itu, Pak Brady dan mungkin dari teman-teman LPPM tidak hanya menjelaskan survei terhadap tangible untuk FAI sekian persen, yang unggul di tangible sekian, kemudian yang rendah ini. Nah, maksud saya untuk laporan hasil itu sudah ada kesimpulan atau ada tindak lanjut gambaran awal gitu ya dari masing-masing unit terkait begitu. Jadi tidak menunggu RTM. RTM itu kan hanya laporan saja yang diserahkan masing-masing unit kerja kepada LPPM dan kepada universitas. Nah, hasil sosialisasinya terkait dengan bagaimana kamar mandi, apakah bersih, nyaman, kemudian suasana kelas nyaman atau tidak. Nah, itu juga disampaikan sesuai dengan hasil yang sudah dilakukan, tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terkait. Harapan saya begitu, tidak hanya isinya ya hanya grafik kalau FAI sekian persen dari segi tangible dan lainnya. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Untuk selanjutnya ini Pak Tus katanya mau nanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Pak Jus bertanya, mumpung masih belum lupa ya Pak Hamid dan Pak Furqon, dipersilakan untuk menanggapi. Saya tanggapi sebentar pertanyaan Pak Idil, Rahimahullah. Ya Pak Idil, jadi untuk sementara, insya Allah nanti mungkin ke depan nanti kami akan diskusi dengan LPPM lebih lanjut ya. Jadi mungkin pertanyaan LPPM yang sebelumnya sudah 70 sekian berapa itu, untuk yang memang kaitannya dengan bidang pendidikan itu bisa kita alihkan ke e-learning, jadi untuk mengurangi yang banyak itu tadi. Ya, yang di e-learning bisa per mata kuliah untuk masing-masing dosen gitu. Jadi kita akan tahap itu. Nah, untuk sementara ini kita masih pakai yang sama dengan lembar persepsi dosen ya, lembar penilaian persepsi itu ya dari mahasiswa untuk Sardos gitu. Nah, saya rasa untuk beberapa pertanyaan memang secara eksplisit sama, secara eksplisit memang punya mirip, cuma beberapa yang lainnya itu secara eksplisit. Contoh misalkan, kalau di sini ada misalkan, pemberian materi pembelajaran mengikuti kemauan dosen, mungkin itu tadi yang kaitannya sama materinya tadi disampaikan apa tidak oleh dosen gitu. Jadi memang secara eksplisit tidak sama, tapi insya Allah secara tersiratnya itu tetap arahnya sama dan ini, ya itu untuk semester depan kami akan coba evaluasi, jadi kami akan diskusi lagi dengan LPPM terkait dengan kuesionernya. Gitu Pak Idil. Saya tunggu 29 pertanyaan sisanya. Oke, enggak, Pak Furqon. Oke, baik. Jadi, sebetulnya di laporan sosialisasi itu kami berharap semua pihak hadir ya sebetulnya. Jadi setiap tahun atau setiap semesternya kegiatan sosialisasi itu kan memang nanti akan punya aspek ya, misalkan berkaitan dengan sarana ini tidak bisa diprioritaskan oleh BPS atau Prodi. Ya. Nah, tentu harapannya pihak yang memang menjadi penanggung jawab secara umum, misalkan sarana, ini menindaklanjuti dalam artian bahwa sarana di sana karena memang UNUJA menganut sentral ya khususnya. Jadi kriteria-kriteria misalkan SDM, sarana itu langsung tersentral di rektorat. Jadi yang prodi ini fokusnya di Tridharma saja. Tridharma pun mungkin di penelitian pengabdian tetap ada pengawalan di LPP3. Oke, enggak apa-apa Pak, nanti kita mencoba rekomendasinya barangkali Pak. Di rekomendasi berkaitan dengan aspek tangible karena itu mungkin dimiliki oleh beberapa prodi atau IPTS, maka nanti mungkin aktornya Pak yang kami perjelas, misalkan bagian sarana prasarana melakukan tindak lanjut berkaitan dengan apa misalkan. Kalau berkaitan dengan tadi aspek
responsif misalkan, oh ini berkaitan dengan Tendik yang ada di pihak, ya berarti aktornya kami perjelas. Di Tendik atau mungkin dekan, kaprodi misalkan. Sehingga ketika aktornya jelas, maka PIC-nya juga jelas, begitu ya. Ya mungkin yang kami masukkan coba di semester ini, ya rekomendasi itu sudah mulai kami pilah-pilah sesuai dengan itu. Dan memang harapannya untuk sesi item survei berikutnya, kami akan pilah sesuai dengan ini pengelola, ini adalah dosen, ini adalah pimpinan UPPS begitu, sehingga akan lebih mudah. Misalkan aspek ini ditanyakan untuk pengelola di tingkat institusi, maka nanti ya pengelola di tingkat institusi berarti mungkin kalau bagian sarana, kalau bagian SDM berarti bagian SDM. Oh ini pengelola di tingkat UPPS atau prodi, dan itu sudah kami rencanakan dengan tim penyusun untuk updating untuk yang tahun berikutnya. Ya, terima kasih mungkin Pak Idil atas rekomendasinya, masukannya nanti tahun ini kami coba akomodir supaya nanti lebih terarah dalam hal ini, sehingga tidak semuanya harus numpuk di UPPS atau numpuk di prodi begitu ya, tapi semua elemen juga terlibat melakukan tindak lanjut. Ya. Baik, terima kasih. Silakan, barangkali masih ada pertanyaan. Tadi apakah Pak Jus jadi bertanya? 29 pertanyaan sisanya Pak Idin. Takut nggak bisa jawab, Pak, pertanyaan saya. Ya, silakan Pak. Enggak, takut nggak bisa jawab Pak Nur Hamid. Saya Oh, pakai gitu. bahasa Jepang Utara. Gitu. Lanjut Pak Freddy. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Memang kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah lewat 14 menit dari jadwal ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, atas sudah menyimak dan mengikuti sosialisasi pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ikhtiarkan ini menjadikan mutu universitas menjadi semakin baik bagi kedepannya, ya kan. Dan kita tetap harus kerja-kerja kolaborasi untuk ini, untuk peningkatan mutu di universitas menjadi baik. Saya rasa kita bisa mengakhiri untuk pertemuan Zoom meeting siang hari ini untuk sosialisasi dua materi, pengukuran kepuasan dan pengukuran proses pembelajaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.